Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mahasiswa PGSD angkatan 2018, pagi ini atau siang hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa diberi waktu untuk memenuhi kewajiban kita dan hak kita, yaitu belajar. Banyak teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang tidak bisa memiliki waktu atau bahkan tidak bisa sesehat yang kita rasakan hingga saat ini. Maka hal itu patut kiranya untuk jika kita syukuri. Baik, sebelum kita masuk ke mata kuliah pertemuan kedua, saya ingin menyampaikan permohonan maaf dulu. Yang pertama, saya tidak bisa setiap saat untuk melakukan tatap muka online atau tatap muka maya secara langsung atau sinkron. Mengapa demikian? Saya sebenarnya ingin seperti itu karena sebenarnya itu memudahkan saya sebenarnya. Tinggal membuat materi, kemudian kita bertemu secara tatap maya. Namun berdasarkan hasil GKM semester genap 2019-2020, banyak mahasiswa yang merasa keberatan dengan adanya tatap muka online setiap perkuliahan. Mengapa? Satu, ada mahasiswa yang memang bertempat tinggal di tempat yang susah sinyal dan mereka harus ketika belajar dengan cara tatap maya, maka mereka harus mencari tempat yang bagus sinyalnya. Kadang ada yang di tengah sawah, ada yang di kebun dan lain sebagainya. Terus kemudian yang kedua, tidak semua mahasiswa juga memiliki wifi. Sedangkan perangkat yang biasa digunakan dalam pembelajaran, baik itu Zoom atau Google Meet, itu membutuhkan kuota yang tidak sedikit atau banyak. Sehingga untuk semester ini saya menggunakan sistem asinkron yang paling banyak. Terus nanti adapun kita perlu tatap muka jika ada materi yang tidak tersampaikan dengan baik atau ada materi yang kalian belum memahami dengan baik, maka kita sampaikan saja ke PJMK, maka nanti kita akan melakukan diskusi secara online tatap muka langsung seperti itu. Jadi itu mengapa sampai pertemuan kedua ini saya tetap menggunakan cara yang asinkron. Jadi saya tidak memberikan kuliah langsung tatap muka kepada kalian. Oke, pada pertemuan yang pertama kemarin di kontrak kuliah saya memberikan beberapa pertanyaan untuk stimulus. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang berupa dari ilustrasi yang saya berikan, kemudian saya harap dari pertanyaan-pertanyaan itu kalian kan membaca, mencari literatur terkait dengan apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang hakikat asesmen dan evaluasi dalam pembelajaran. Maksudnya adalah materi pokok kali ini adalah memahami konsep dasar dari istilah tes, penilaian, pengukuran, kemudian asesmen dan evaluasi. Nah, kalian kemarin saya yakin kalian sudah mencari dan membaca. Maka pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah ilustrasi juga yang itu akan membuktikan kalau kamu memang benar-benar membaca. Oke, ini saya harap kalian jujur nanti. Saya percaya pada kalian. Jadi kalian baca ilustrasi itu, kemudian pikirkan dan jawab pertanyaan itu, kemudian tulis di kolom komentar jawabannya dengan cara nama, kemudian underscore nim, kemudian underscore jawaban kamu. Oke? Ilustrasinya adalah Pak Jono adalah seorang guru SD kelas 5 yang mengajar di SD Muhammadiyah 1 Surabaya. Setiap akhir pembelajaran, Pak Jono selalu melakukan penilaian harian kepada setiap siswanya melalui ujian online berbasis Moodle untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Namun, pada PH keempat,
atau penilaian harian yang keempat, Pak Jono sangat terkejut dengan hasil penilaian yang diperoleh oleh Intan. Pada PH 1, 2, dan 3, Intan mendapatkan nilai rata-rata 90. Namun pada PH 4, Intan mendapatkan nilai 60 saja. Tidak hanya Intan ternyata, namun rata-rata nilai PH keempat siswa kelas 5 mengalami penurunan yang signifikan. Pak Jono menganggap proses pembelajaran yang dilakukan tidaklah berhasil, dan Pak Jono berasumsi bahwa media dan metode yang digunakan pada saat itu kurang tepat. Itu ilustrasi yang pertama. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Pak Jono sudah melakukan tes? Atau pernyataannya adalah Pak Jono sudah melakukan tes dari ilustrasi tersebut. Yang kedua, Pak Jono sudah melakukan pengukuran. Yang ketiga, Pak Jono sudah melakukan penilaian. Dan yang keempat, Pak Jono sudah melakukan asesmen. Dan terakhir, Pak Jono sudah melakukan evaluasi. Nah, pernyataan-pernyataan di atas itu, maka ada pertanyaan di bawahnya. Dari pernyataan di atas, maka pernyataan mana yang saudara sepakati dan setujui? Apakah Pak Jono sudah melakukan tes? Jika iya, maka pernyataan yang Anda setujui pernyataan 1. Kemudian Pak Jono sudah melakukan pengukuran. Jika Anda setuju, maka pernyataan 2. Jika Pak Jono melakukan yang ketiga, Pak Jono sudah melakukan penilaian. Ternyata kalian tidak sepakat dengan itu berdasarkan ilustrasi, maka jawaban Anda adalah 1, 2. Kemudian 4 Anda juga nggak setuju. Terus nomor 5 Anda setuju. Berarti jawaban Anda nanti yang di kolom komentar adalah 1, 2, 5. Nama NIM 1, 2, 5. Seperti itu. Silahkan saya berikan waktu untuk memikirkan. Oke, saya pikir sudah ya. Sambil berjalan nanti silahkan tulis jawabanmu di kolom komentar. Kemudian selanjutnya, jawaban yang benar bagaimana? Kita akan bahas dulu satu persatu terkait dengan tes, pengukuran, penilaian, asesmen, dan evaluasi. Sehingga nanti di akhir pertemuan ini kalian bisa mendapatkan jawabannya. Yang pertama adalah tes. Apakah tes itu? Tes adalah alat ukur yang digunakan untuk memperoleh informasi, hasil belajar, atau kemampuan lainnya yang memerlukan jawaban benar atau salah. Jadi di sini tes itu kata kuncinya adalah alat ukur. Digunakan untuk memperoleh informasi. Ketika kita ingin mencari informasi, hasil belajar atau kemampuan lainnya, maka kita perlu yang namanya alat ukur. Alat ukur itu disebut sebagai tes. Itu adalah definisi yang pertama. Kemudian jika ada sebuah daftar pertanyaan, namun pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak menuntut jawaban benar atau salah, maka daftar pertanyaan tersebut bukanlah tes. Ya, jadi salah satu alat ukur yang digunakan untuk mencari informasi tadi kan adalah tes. Yang syaratnya itu adalah memerlukan ada jawaban benar atau salah. Maksudnya bagaimana? Dari satu pertanyaan itu, pertanyaan tes itu memungkinkan siswa menjawab benar dan memungkinkan siswa menjawab salah. Nah, jika ada sebuah pertanyaan yang jawabannya itu tidak bisa dikatakan salah dan tidak bisa dikatakan benar secara mutlak, maka pertanyaan tersebut tidak disebut sebagai tes. Itu katanya Grunland dan Lin tahun 1990. Kemudian terus disebut apa jika ada pertanyaan tetapi tidak memerlukan jawaban benar dan salah? Maka itu juga disebut sebagai alat ukur.
di definisi saya yang ketiga tersebut adalah alat ukur itu disebut sebagai alat ukur non-tes. Jadi tes itu sebuah alat ukur yang memerlukan jawaban benar dan salah, yang berfungsi atau bertujuan untuk mencari informasi hasil belajar siswa salah satunya atau kemampuan yang lain, dan itu menuntut jawaban benar atau salah. Tapi jika ada pertanyaan yang itu juga bisa memberikan kita informasi, tetapi itu tidak ada jawaban, kemungkinan jawaban benar atau salah yang mutlak, maka itu disebut sebagai non-tes. Nah, alat ukur itu disebut sebagai non-tes. Oke, sekarang terus apa macam-macamnya alat ukur yang berupa tes dan alat ukur yang berupa non-tes? Nah, alat ukur yang tes yang pertama adalah tes objektif atau pilihan ganda. Kemudian yang kedua, tes subjektif atau uraian. Pilihan ganda itu macam-macamnya banyak. Ada benar salah. Kemudian ada pilihan ganda biasa. Nah, itu nanti menjadi tugas kalian untuk selanjutnya, untuk mencari apa-apa jenis dari tes objektif. Terus yang kedua, tes subjektif atau tes uraian. Tes uraian tersebut nanti juga ada beberapa jenis. Salah satunya tes uraian terbuka, tes uraian tertutup. Kemudian alat ukur yang non-tes itu mulai nomor 3, pedoman pengamatan atau observasi. Ketika kalian melakukan observasi, kalian akan mendapatkan informasi seorang siswa atau mendapatkan informasi dari sesuatu yang ingin kalian cari tahu jawabannya. Tetapi dari lembar observasi itu kan kalian tidak bisa mendapatkan informasi benar dan salah. Hanya saja dari lembar observasi tersebut kalian bisa mendapatkan informasi. Nah, maka pedoman pengamatan atau observasi itu tergolong ke dalam alat ukur non-tes. Kemudian yang kedua, pedoman wawancara. Ketika kita mewawancarai seseorang, bertanya tentang sesuatu yang ingin kita ketahui terhadap seseorang itu atau siswa itu, maka kita mendapatkan jawaban kan dari siswa, hingga kita mendapatkan informasi dari siswa. Tetapi pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada siswa atau orang tersebut kan tidak menuntut jawaban benar dan salah, maka itu disebut sebagai alat ukur non-tes, walaupun dia memberikan informasi. Terus ada skala sikap dan skala rating. Lanjutkan, berarti kita sudah memahami tentang apa yang disebut sebagai tes. Tes itu adalah alat ukur. Nah, alat ukur yang digunakan untuk mencari informasi terkait dengan perkembangan siswa, baik hasil belajar dan pengetahuan atau pemahaman lainnya, yang itu menuntut jawaban benar dan salah. Selanjutnya, definisi tentang konsep pengukuran dan penilaian. Nah, seseorang yang sudah membuat alat ukur berupa tes, maka alat ukur tersebut akan digunakan untuk mengukur. Nah, mengukur itu berarti adalah sebuah kegiatan. Nah, itulah yang disebut sebagai pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan mencari informasi menggunakan alat ukur yang telah ditentukan. Kalau tes tadi alatnya, pengukuran itu adalah kegiatannya. Jadi tes adalah alatnya, pengukuran itu kalian dari alat tersebut digunakan untuk mengukur. Nah, kegiatan mengukur itu disebut sebagai pengukuran atau kegiatan mencari informasi. Terus hasil pengukuran itu biasanya berupa angka-angka yang dapat dideskripsikan menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Biasanya, tidak semua, tapi rata-rata hasil pengukuran itu bisa dikuantitatifkan atau diangkakan. Bahkan sesuatu yang sifatnya itu subjektif dibuat untuk kriteria-kriteria tertentu agar menjadi kuantitatif. Kenapa? Supaya mudah nanti dalam menginterpretasikannya. Nah, jadi hasil pengukuran biasanya berupa angka. Contoh sederhana gini ya. Penggaris itu merupakan alat ukur, ya kan? Nah, berarti alat ukur untuk mengukur meja adalah penggaris. Kemudian
Ketika penggaris itu kamu gunakan untuk mengukur, nah, maka kamu sedang melakukan pengukuran. Pengukuran apa? Pengukuran meja. Itu contoh sederhananya. Kita lanjutkan. Jika hasil pengukuran memperoleh hasil yang tidak sesuai dengan harapan, maka ada 3 faktor penyebabnya. Yang pertama alat ukur, yang kedua orang yang mengukur, dan yang ketiga adalah objek yang diukur. Ternyata ketika kita sudah membuat yang namanya alat ukur atau tes atau non-tes, kemudian alat ukur tersebut kita gunakan untuk mengukur. Hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, kita eh, kita inginkan. Maka ketika itu terjadi ada tiga hal yang utama yang jadi penyebabnya. Yang pertama adalah alat ukurnya. Apakah alat ukur ini valid dan reliable? Itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Jadi alat ukur itu adalah memenuhi kriteria valid dan reliable supaya alat ukur itu bisa dijamin kesahihannya sebagai alat ukur yang baik, ya. Kemudian yang kedua, orang yang mengukur. Alat ukurnya baik apabila orang yang mengukurnya itu tidak memiliki kemampuan yang baik dalam hal mengukur, maka hasilnya bisa buruk. Contoh sederhana tadi. Ketika kita mengukur meja, alat ukur yang tepat kan menggunakan penggaris atau meteran. Kemudian yang mengukur adalah anak kecil yang belum tahu cara menggunakan meteran. Maka hasilnya pasti tidak akan sesuai, kan begitu. Sama saja dengan alat ukurnya, kita ingin mengukur jalan panjang jalan dari Sidoarjo ke Surabaya. Maka alat ukur yang digunakan apa? Alat yang ukur yang digunakan adalah seumpama penggaris. Nah, alat ukur yang digunakan penggaris itu kan bisa sebenarnya jarak, untuk menjarak itu kan panjang, tapi tidak tepat digunakan. Kenapa? Karena bagaimana membayangkan mengukur jarak Surabaya ke Sidoarjo menggunakan penggaris. Jadi alat ukurnya nggak pas. Hasilnya bisa saja nanti error. Kenapa? Ya mungkin masih di tengah perjalanan sampai Waru si pengukurnya capek, atau alat ukurnya sudah patah, atau sudah karena sudah digunakan berkali-kali panjangnya berkurang atau bagaimana, sehingga itu tadi alat ukur itu bisa mempengaruhi hasil pengukuran. Yang kedua orang yang mengukur, dan yang ketiga objek yang diukur. Alat ukurnya baik, orang yang mengukur baik, maka hasilnya kok tidak sesuai. Berarti yang ketiga, subjek yang diukur atau objek yang diukur itu berarti bermasalah. Nah, contoh alat tesnya itu sudah valid, reliable, soalnya gurunya itu sudah memahami cara pengukuran dengan baik, dan kriteria-kriteria apa yang dinilai itu dia sudah paham betul. Kemudian hasilnya ternyata tidak baik. Berarti ada asumsi bahwa hasil pengukuran ini yang bermasalah ada pada siswanya. Apakah dia tidak belajar, apakah dia tidak memahami, seperti itu. Maka konsep pengukuran tersebut adalah dipengaruhi oleh 3 faktor itu. Lalu yang terakhir, agar hasil pengukuran itu sesuai dengan yang diharapkan, maka alat ukur itu tadi harus valid dan reliable. Sudah saya sampaikan sebelumnya. Jika alat ukur sudah valid dan reliable, maka hasil pengukuran tergantung pada orang yang mengukur dan objek yang diukur. Jadi minimal alat ukur itu sudah valid dan reliable, sehingga ketika akan terjadi miss dalam hasil pengukuran, maka nanti yang dipertanyakan hanya tentang orang yang mengukur dan orang yang diukur. Jadi apabila alat ukurnya sudah baik, jadi minimal kuncinya alat ukur itu sudah baik. Nah, lebih baik lagi alat ukur baik yang mengukur memahami. Jadi benar-benar yang ingin kita ketahui adalah objek yang diukur ini, karena utamanya adalah kita ingin mengetahui objek yang diukur ini bagaimana informasi yang kita peroleh darinya, gitu. Terus yang selanjutnya, konsep tentang assessment. Tadi kita sudah ngomong tentang tes, kemudian tentang pengukuran. Kemudian hasil pengukuran tadi rata-rata berupa angka-angka. Nah, angka-angka itu kan biasanya tidak memiliki arti. Umpamanya Gibran
itu melakukan tes bentuk objektif, mendapatkan nilai 50, yang kedua 20, yang ketiga 60. Itu hanya hasil pengukuran 50, 20, 60 itu hasil pengukuran berupa angka-angka. Tapi ini kan belum bernilai apa-apa atau belum bermakna 50, 20, 60 itu artinya apa? Dan si Fanny, Mama, dia mendapatkan nilai di tes yang sama dengan Gibran itu yang ke satu 70, kedua 70, ketiga 70. Dan si Fanny itu ketika mendapatkan nilai ini dia senyum-senyum, senang. Dan si Gibran dia agak cemberut karena hasilnya tidak sesuai. Nah, mengapa si Gibran ini cemberut dan si Fanny ini senyum-senyum? Nah, itu berarti mulai sudah kita memberi makna terhadap nilai itu. Nah, memberi makna terhadap nilai itu bisa disebut sebagai asesmen. Tetapi kita beri pernyataan atau teori supaya keterangan atau definisi tentang asesmen itu tepat. Yang pertama, pendapat Kahana tahun 93, assessment is the process of collecting, interpreting, and synthesizing information to aid in decision making. Jadi asesmen adalah proses pengumpulan, kemudian interpretasi dan sintesis informasi yang didapat. Jadi dia dikumpulkan mulai dari hasil ulangan siswa, kemudian hasil tugas-tugasnya, kemudian penilaian UTS, kemudian penilaian UAS, dikumpulkan nilai-nilainya sehingga ini digunakan untuk decision making atau membuat keputusan. Nah, keputusannya apa? Oh, si anak tadi ini si A naik kelas. Oh, si B tidak tinggal kelas atau tidak naik kelas. Nah, itu membuat keputusan. Nah, hasil dari asesmen itu digunakan untuk membuat keputusan. Tapi asesmen itu sendiri tidak bisa hanya menggunakan hasil pengukuran, satu pengukuran saja digunakan sebagai kesimpulan dalam mengambil keputusan itu. Atau pendapat yang kedua dari Morgan, the primary purpose of assessment is to increase students' learning and development rather than simply to grade or rank student performance. Jadi, tujuan utama dari sebuah asesmen itu adalah untuk perkembangan siswa. Jadi perkembangan siswa dan pembelajaran, bukan hanya pada nilai dan ranking siswa. Ya, jadi tujuan utama dari asesmen itu lebih kepada perkembangan siswa dan perkembangan pembelajaran. Nah, sehingga kenapa kok bisa dikatakan seperti itu? Yaitu tadi jelas, ketika si A itu dalam sebuah kelas, dalam sebuah kelas si A itu dia tidak naik kelas, sedangkan teman-teman yang lain itu naik kelas. Berarti berdasarkan hasil asesmen itu kan kita bisa menentukan bagaimana perkembangan siswa A ini nanti dalam pembelajaran selanjutnya. Apakah menggunakan metode yang sama? Otomatis tidak, karena ketika menggunakan metode yang sama si A itu tidak berhasil. Maka kita perlu melakukan penyesuaian metode yang menyesuaikan dengan karakteristik si A ini. Nah, jadi sebenarnya asesmen fungsinya untuk perbaikan hasilnya itu. Nah, tidak hanya untuk ranking-rankingan. Kemudian yang tadi itu, kunci dari asesmen itu adalah hasil pengukurannya itu tidak hanya satu kali pengukuran, tapi beberapa collecting atau koleksi atau kumpulan dari beberapa hasil. Tidak hanya pengukuran saja, bisa saja dari tugas-tugas, bisa saja dari performance dia ketika dia berdiskusi. Nah, itu bisa digunakan untuk menyimpulkan si anak itu bagaimana dia membuat keputusan. Nah, jadi lebih tinggi lagi sifatnya dari asesmen daripada pengukuran. Kalau pengukuran tadi aja nilai-nilai, pada asesmen ini sampai kepada membuat keputusan dan bahkan untuk menentukan bagaimana proses perkembangan belajar anak ini untuk kedepannya. Itu asesmen.
Kemudian yang selanjutnya itu adalah evaluasi yang terakhir. Nah, evaluasi itu sebenarnya tidak berbeda jauh dengan asesmen. Yang dilihat banyak hal, tetapi kalau asesmen itu lebih berfokus cakupannya pada individu saja. Tetapi apabila evaluasi itu cakupannya lebih luas. Kalau asesmen tadi kan melihat si anak A, anak B, anak C, dikumpulkan, di collecting hasil pekerjaannya mulai tugas, PR, kemudian kemampuan psikomotor yang lain, kemudian hasil pengukuran tes penilaian harian PTS, kemudian UAS dikumpulkan membuat keputusan. Asesmen itu berdasarkan individu, tetapi kalau evaluasi lebih luas lagi analisanya, karena dia menganalisa keseluruhan rencana atau program pembelajaran yang dibuat oleh seorang guru atau sekolah. Jadi ketika ngomong evaluasi, maka eh, yang dianalisis bisa sampai apakah RPP-nya sudah betul, pemilihan modelnya sudah baik, metodenya sudah baik, media sudah baik, dan lain sebagainya. Kemudian evaluasi adalah penilaian secara keseluruhan, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan asesmen. Jadi kalau asesmen tadi itu hanya memberikan keputusan dari hasil-hasil pengukuran, kemudian pengukuran itu sendiri adalah melakukan kegiatan berdasarkan hasil pengembangan tes, yang itu ingin mengetahui bagaimana tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan, maka evaluasi itu masing-masing kegiatan itu dinilai bagaimana perencanaannya sudah baik belum, pelaksanaannya bagaimana, terus pengukuran sendiri bagaimana, asesmennya sendiri bagaimana, itu sampai segitunya itu evaluasi. Terus yang terakhir, tujuan evaluasi sendiri adalah meningkatkan kualitas kinerja serta produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya, sehingga dalam hal ini yang disebut sebagai lembaga itu adalah sekolah atau kelas itu. Di evaluasi itu sifatnya lebih luas. Kalau kita buat urutan ya, supaya mudah difahami. Jadi seorang guru membuat tes. Tes itu biasanya di akhir pembelajaran ketika seorang guru itu sudah menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran untuk mengetahui apakah pelaksananya berhasil, itu guru tuh menyusun soal tes. Nah, soal tes ini selesai, maka si guru melakukan yang namanya tadi pengukuran. Hasilnya apa? Hasilnya berupa nilai. Nah, nilai tersebut ternyata belum memiliki arti. Nilai tersebut hanya kumpulan angka-angka saja. Ketika kita sudah memberikan kebermaknaan pada nilai, maka kita telah melakukan asesmen. Tetapi ingat, asesmen itu kuncinya tidak hanya satu nilai, tapi diambil dari beberapa nilai yang sudah didapat oleh siswa, baik tugas-tugas dan lain sebagainya, sehingga hasil asesmen itu sampai bisa mengambil keputusan si anak itu bagaimana. Sehingga juga ketika si anak itu, seorang guru itu sudah bisa memutuskan si anak A bagaimana, si anak B bagaimana, si anak C bagaimana, si anak D bagaimana, rata-rata kelas dari hasil asesmen kan sudah tergambarkan berarti. Oh, dari 50 siswa saya 49 naik kelas, 1 siswa saya tidak naik kelas. Maka di situ dilakukan evaluasi. Nah, evaluasi dari keseluruhan program mulai awal direncanakan sampai akhir didapatkan hasil asesmen. Kenapa yang satu ini bisa nggak naik? Gitu. Atau bisa saja 50 siswa ini 50 naik semua. Nilainya baik semua. Oh, berarti ini ada sesuatu yang baik dari yang saya rencanakan dalam satu semester ini. Maka apa yang harus saya perbaiki lagi supaya besok tambah baik? Nah, itu evaluasi. Jadi sebenarnya kalau kemarin di pertemuan pertama saya berikan gambaran sebuah siklus, ini tidak akan berhenti. Siklus kan sesuatu yang dilaksanakan terus menerus berputar dan tidak berhenti. Dan maka proses evaluasi sendiri itu yang terdiri dari mulai tes, pengukuran, penilaian, asesmen hingga evaluasi itu sendiri, itu adalah proses yang tidak berhenti, tidak akan berhenti.
Tidak hanya di kegiatan pembelajaran, tapi di seluruh kegiatan yang di situ unsurnya itu adalah unsur yang terdiri dari lebih dari satu orang, biasanya itu akan selalu ada proses perencanaan bagaimana, kemudian bagaimana pelaksanaannya nanti, kemudian bagaimana mengobservasinya, terus yang terakhir kalau sudah didapatkan bagaimana asesmen dan evaluasinya, sehingga hasilnya ini digunakan untuk merencanakan lagi, melaksanakan lagi, terus seperti itu berupa siklus. Nah, itulah fungsi dari asesmen dan evaluasi dalam pembelajaran di SD. Sehingga ketika seorang guru melakukan asesmen dan evaluasi secara baik, dipastikan pembelajaran di sekolah tersebut akan baik. Mengapa? Karena hasil evaluasi digunakan untuk proses penyusunan rencana di kegiatan berikutnya. Dari hasil evaluasi pasti ditemukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang kurang baik, sehingga hal yang baik itu dimaksimalkan, yang hal kurang baik ini tidak akan digunakan. Nah, sebagai contoh, tadi Pak Jono sudah melakukan tes, ya kan? Tesnya adalah dengan online tadi itu. Nah, dengan online tadi itu, sebenarnya Pak, alat ukurnya berupa tes online. Terus yang kedua, apakah Pak Jono sudah melakukan pengukuran? Sudah. Buktinya Pak Jono mendapatkan nilai kan? Sudah melakukan pengukuran, sudah melakukan penilaian juga. Nah, dia mendapatkan nilai. Terus kemudian Pak Jono apa sudah melakukan asesmen? Sudah juga. Dari mana kok dia sudah melakukan asesmen? Buktinya tadi Pak Jono membandingkan pH 1, pH 2, pH 3 dan pH 4. Sehingga dia bisa mengasumsikan Pak Jono juga melakukan evaluasi. Evaluasi terhadap apa? Program pembelajaran yang sudah dia buat. Kenapa? Karena ternyata yang nilainya rendah tadi kan bukan Intan di ilustrasi. Tidak hanya Intan saja, tapi banyak siswa yang lain. Sehingga bisa dikategorikan Pak Jono tadi itu mengasumsikan bahwa ternyata metode dan media yang digunakan kurang tepat. Otomatis dari situ Pak Jono nanti di perencanaan selanjutnya dia akan perbaiki metode dan medianya. Sehingga jawaban dari pertanyaan yang pertama tadi 1, 2, 3, 4, 5 itu pernyataannya betul semuanya. Oke, saya harap sudah memahami. Ada tugas selanjutnya, silahkan PPT-nya bisa kamu download di kolom deskripsi. Kemudian jangan lupa mengisi absensi di e-learningnya. Terus tugas ini dikumpulkan pada hari Rabu pekan depan sebelum mata kuliah pertemuan ketiga mulai, yaitu berarti tanggal 7 pukul 24.00 di e-learning kalian masing-masing. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Apabila tidak, masih ada kurang dan harus dijelaskan ulang atau ada perlu diskusi ulang lagi, maka silakan hubungi PJ kelas masing-masing, tentukan hari dan tanggalnya serta jamnya. Nanti kita bertemu menggunakan forum WA. Kemudian link WA-nya juga sudah saya taruh di deskripsi e-learning. Tinggal kita menentukan kapan kita melakukan diskusi. Tapi kalau dari sini kalian sudah yakin memahami, maka kita tidak perlu bertemu lagi, kita langsung bertemu di pertemuan yang ketiga. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.